dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Carlo Ganio dalam acara Ayo Olahraga, yang akan memberikan informasi seputar dunia olahraga yang pastinya terupdate dan terkini. Langsung saja kita awali informasi olahraga hari ini dari ajang Liga Spanyol. Barcelona menelan kekalahan keduanya yang kali ini diberikan oleh Real Sociedad dengan skor tipis 0-1 dalam putaran ke-13 La Liga 2024-2025 di Anoeta Stadium San Sebastian. Satu-satunya gol dibuat Geraldo Becker di babak pertama. Hasil ini tak menggoyahkan tim asuhan Hansi Flick di posisi puncak klasemen dengan 33 poin, unggul 6 poin dari Real Madrid di posisi kedua. Madrid sendiri masih memainkan satu laga lebih sedikit dari Barcelona, sedangkan 3 poin ini membuat Sociedad naik ke posisi ke-8 sementara dengan 18 poin dari 13 laga. Barcelona yang bermain agresif sejak menit awal sudah unggul pada menit ke-15 lewat Robert Lewandowski. Namun gol itu dianulir oleh VAR karena dia terjebak offside sebelum mencetak gol. Sociedad baru bisa menciptakan peluang pertamanya pada menit ke-29. Brais Mendes melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti yang bisa ditepis kiper Barcelona Iñaki Peña. Sociedad bisa membuka skor pada menit ke-33 lewat Geraldo Becker. Umpan terobosan Lucas Susic diterima Becker sebelum menaklukkan Peña dalam duel 1 lawan 1. Sebelum jeda, Sociedad berkesempatan memperbesar skor ketika kerjasama Kubo dan Becker diakhiri dengan sepakan Mikel Oyarzabal di kotak penalti, tetapi sepakannya masih melebar. Di babak kedua, Barcelona meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. 5 menit setelah jeda, Pau Kubarsi punya kans saat menanduk bola umpan silang Pedri, tetapi arahnya masih menyamping. Semenit kemudian, blunder Peña nyaris membuahkan gol kedua Sociedad saat sapuannya justru membentur bek Inigo Martinez dan bola jauh kaki Oyarzabal. Namun Peña dengan cepat membendung bola sepakan Oyarzabal. Barcelona terus menekan tim tuan rumah, tetapi buruknya penyelesaian Blaugrana di area pertahanan Sociedad membuat gol tidak kunjung datang. Sementara Sociedad berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga pertandingan berakhir. Barcelona menang kekalahan 0-1. Lanjut ke berita kedua. Kita ke timnas futsal Indonesia yang meraih gelar juara Piala AFF Futsal 2024 usai menang 2-0 atas Vietnam di Terminal 21 Hal Nakhon Ratchasima. Rio Pangestu mendapatkan peluang untuk mencetak gol pada menit ke-6. Meski ditarik pemain Vietnam, Rio melepaskan tembakan yang arahnya tipis di samping gawang Vietnam pada menit ke-6. Muhammad Saifullah membuka keunggulan timnas futsal pada menit ke-7. Sontekan Saifullah dari jarak dekat berhasil menggetarkan gawang Vietnam. Saifullah kembali mendapatkan peluang untuk mencetak gol setelah menerima umpan terukur Rio pada menit ke-16, namun tembakannya bisa diblok pemain Vietnam. Pada menit ke-18, giliran Samuel Eko yang menebar ancaman. Ia melepas tembakan setelah mengecoh satu pemain Vietnam yang belum berbuah gol. Evan mendapat peluang untuk menempatkan namanya di papan skor pada awal babak kedua. Sayang, sontekannya masih bisa diblok pemain Vietnam. Vietnam bukan tanpa peluang. Nguyen Tin Phat melepaskan tembakan keras kaki kiri yang berada di tipis di samping gawang Indonesia pada menit ke-26. Brian Ik membuang peluang emas untuk memperbesar keunggulan pada menit ke-30. Dalam posisi terbuka, tembakan Brian justru melebar di samping kanan gawang Vietnam. Mendekati akhir pertandingan, Vietnam memakai strategi power play demi bisa menyamakan kedudukan. Strategi ini membuat Indonesia memilih untuk menunggu di daerah permainan sendiri. Indonesia pada akhirnya bisa memperbesar skor menjadi 2-0 pada menit ke-39. Tendangan Rizky Sapir memanfaatkan strategi Vietnam memakai power play berbuah gol ke gawang lawan. Vietnam tidak mampu mencetak gol di sisa waktu pertandingan. Skor 2-0 untuk kemenangan timnas futsal Indonesia tidak berubah hingga wasit meniup kulit panjang tanda berakhirnya babak kedua. Kita beralih ke cabang bulu tangkis. Putri Kusuma Wardani berhasil menjuarai Korea Master 2024 usai mengalahkan tunggal putri Cina Han Xianqi di laga final. Dalam pertandingan yang digelar di Iksan Gymnasium, Putri berhasil meraih kemenangan lewat 2 game langsung 21-14 dan 21-14. Putri berhasil mendominasi permainan sejak awal. Ia berhasil memimpin 11-7 atas Han Xianqi di interval game pertama. Dominasi Putri Kusuma berlanjut di game kedua. Setelah sempat unggul 7 poin beruntun, Putri sempat mendapat perlawanan ketat sehingga hanya unggul 11-9 di interval game kedua. Selepas jeda, Putri mampu mengendalikan permainan dan sukses menutup game kedua dengan skor identik 21-14.
Hasil itu membuat Putri Kusuma Wardani berhak menjadi juara turnamen BWF Super 300 tersebut. Ia mempersembahkan satu-satunya gelar juara bagi Indonesia di ajang Korea Master 2024. Sementara itu, ganda campuran Dejan Ferdiansa Gloria, Immanuel Wijaya harus mengakui keunggulan pasangan Cina Guo Xianhua Chen Fanghui. Dejan Gloria takluk 10-21 dan 12-21 dari lawannya yang merupakan unggulan keempat dalam partai final yang berdurasi 31 menit. Dengan hasil tersebut, Indonesia berhasil membawa satu gelar juara Korea Master 2024 lewat Putri Kusuma Wardani dan satu predikat runner-up melalui Dejan Gloria. Dan usai sudah berita yang kami sampaikan hari ini, saya Carlo Ganio pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih.